Oke, salam investigasi Channel Sport. Pemirsa investigasi Channel Sport, kembali lagi investigasi Channel Sport hadir dalam tayangan dunia olahraga khususnya sepak bola. Bicara sepak bola Sumatera Barat, klub ini adalah salah satu klub yang sangat fenomenal di kalangan sepak bola Sumatera Barat. Klub yang berasal dari Kabupaten Pariaman ini mampu bertiga kali berturut-turut mewakili dari Liga 3 Provinsi Sumatera Barat sampai ke kancah Liga Nasional. Dan saat ini kami akan mengulas secara khusus bagaimana perjalanan tim PS Batang Anai mampu berkiprah di sepak bola nasional. Dan untuk mengulas pada pembahasan kali ini kami telah hadir tamu kami dari PS Batang Anai, Bapak Aminuddin, dan salah satu pemain Andrianto yang juga telah hadir di studio kami. Dan kami akan mengulas dan mengupas secara tuntas hanya di investigasi Channel Sport. Dan sebelum kami mengulas secara apple to apple dengan kedua narasumber kita pada kesempatan pada siang hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe kepada investigasi channel dan beri komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Langsung saja kita tampilkan pada kesempatan hari ini beliau tamu kita. Perkenalkan pada siang hari ini beliau adalah Bapak Aminuddin. Pak, selamat datang di channel investigasi channel. Selamat. Dek, ya oke. Selamat telah menerima undangan di investigasi channel. Pak Amin, kita mau flashback lah sejenak ya. Artinya nih, Pak Amin kan salah satu, kalau di publik sepak bola Sumatera Barat, khususnya di kawasan Padang Pariaman, sama Pak Amin ini kan sudah boleh katakan sangat familiar. Sebelum kita melangkah bicara tentang PS Batang Anai, kita mau lihatlah, Pak Amin, sudah berapa lama Pak Amin terjun di dunia sepak bola ini, Pak? Ya, saya tuh terjun di sepak bola jadi pelatih itu dari tahun 2002. 2002 Pak Amin ya? Ya, mulainya saya itu melatih di SSB. Pernah juga kita antar SSB juara di wali kota, Kota Padang. Kota Padang ya? U11 tahun dan U12 tahun. Kemudian kita juga memegang tim U15 tahun 2026-27. Waktu 2006-2007 kita 2 kali mengikuti Piala Ornas dan juga Mekko. Itu juara Sumbar dan mewakili ke nasional 2 kali. Kemudian kita di situ dapat juara 2, runner up nasional. Disitulah saya melatih membawa prestasi namanya Persepat, bukan Batang Anai. Persepat kabupatennya ya? Persepat Padang Pariaman. Kita final sama DKI, Persija, main di lapangan Lebak Bulus. Disitulah anak kita berangkat berprestasi, lahirlah pemain-pemain nasional. Sepertinya itu Randy Chandra. Betul. Randy Chandra dia sempat berguru ke Uruguay, Platnas Uruguay. Ada nama Nopri Setiawan, sekarang masih main di Persija. Ya. Ada satu lagi Alamarta. Itu berangkat dari Piala Mekko. Dan ada juga yang lainnya juga tergabung di timnas, tapi dia tidak berguru ke Uruguay. 7 pemain kita yang dipanggil oleh timnas, diantaranya itu adalah Joni Iskandar, Gusman, Ishak Mulyana, sebenarnya sama kita dulu di usia dini. Sekarang dia main di Semen Padang, udah main di Arema, dia tahu Pak sekarang Persita. Jadi lahir disitulah pemain-pemain karena kita dulunya sangat mencintai sepak bola, Pak. Kita melatih anak-anak itu dengan hati, dengan hati dan sungguh. Makanya lahirlah pemain-pemain yang berbakat, yang pernah bermain di tingkat nasional. Dan pernah juga kita memegang tim U13, pernah kita final sama Maluku Utara, juara Indonesia kita. Tahun berapa itu? Tahun 2006. 2006 ya? Itu kita main di lapangan Cilangkap, nggak salah, itu lapangan Mabes. Itu usia 13 kita juga diikuti, dipantau anak kita 7 orang ke timnas usia 13 main di Sabah. Itu kita dapat medali perak di Sabah dulu. Itu melalui timnas yang itu dimotori oleh pembantu bakatnya Roni Pati. Dia sudah almarhum. Juga Iswadi Idris sudah juga mau. Itu yang pertama kali kita membawa anak-anak sepak bola dari daerah Sumatera Barat sampai ke nasional. Setelah itu saya juga membawa tim Poprov Kabupaten Padang Pariaman, pernah dapat medali emas di Payakumbuh.
Setelah itu berangkat dari perjalanan kita juga mengikuti divisi 3, bukan liga namanya Ya dulu. dulu ya, divisi 3 dulu ya. Divisi 3 kita juga final sama Jayapura. Main kita mewakili Sumatera. Mewakili Sumatera. Rayon Sumatera ya, zona Sumatera ya. Zona Sumatera yang satu-satunya namanya Persepar, bukan Batangan. Iya, benar-benar. Setelah itu kita dapat juga medali perak. Itu main di Stadion Ciracas. Nah, itulah profil yang kita bawa ke persepak bola Sumatera Barat sampai ke tingkat nasional. Nah, saya itu membawa bola itu adalah betul-betul mencintai sampai hari ini. Lahirlah fenomena baru di tahun 2013. Saya ingin mendirikan klub Batangan FC. Tahun 2017 itu kita dalam kondisi mulai pertama. Ya. Setelah itu kita, alhamdulillah kita bisa mewakili ke tingkat nasional. Itu anak-anak kita itu sudah kita masukkan kerja di PDAM, dia sudah dikerjakan lah ya. Udah masuk kerja pada semuanya udah masuk. Jadi dari tahun 2017, 18, 19 kita mengikuti nasional. Sudah mewakili, artinya langganan terus ya dari Sumatera Barat wakil ke nasional. Pak Amin, kita agak apa sedikit ini? Artinya kalau melihat prospek sepak bola pada umumnya Padang Pariaman itu gimana, Pak? Artinya banyakkah bibit-bibit potensial itu yang harus dikembangkan gitu? Artinya selama ini kan artinya pemasok sepak bola itu Padang Pariaman itu yang layak untuk kedepankan. Bicara gesut masalah bermain. Sejauh ini bagaimana perkembangan, Pak? Ya, saya nih boleh sampaikan sebetulnya di Padang Pariaman itu banyak anak-anak yang berbakat. Dan daerah tempat latihnya juga banyak fasilitas. Tapi juga saya sampaikan jujur pada Bapak itu. Sur sepak bola itu ada kriteria yang harus dilalui. Pertama sekali kita tuh mempunyai waktu. Kedua mempunyai berbagai pengorbanan lah, waktu, pikiran, dan bersama dengan anak-anak. Yang tak lepasnya di situ kita harus ikhlas lah, ikhlas membangun sepak bola. Kalau bagi saya sendiri pribadi itu sebagian dari hidup saya untuk membangun sepak bola. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa saya sendiri itu yang sebagian dari kehidupan yang harus saya lalui. Kenapa saya seperti itu? Saya itu dulu bekerja dapatnya dengan bola. Saya sudah mempunyai cita-cita seandainya saya nanti udah bisa menyumbangkan pikiran, tenaga, dan finansial, saya akan coba melalui sepak bola. Karena basic dan anak saya sendiri cuma satu, Randy Chandra. Alhamdulillah Randy sudah mencoba main di tingkat internasional. Sudah main di Uruguay, Paraguay, di daerah Amerika Latin sudah dijejaknya sampai dia ke Qatar. Sudah jauh perjalanannya. Itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi saya. Iya. Jadi bukan apa-apa, karena ini kenapa profil klub Batangan ini kita angkat? Karena persoalannya, pertimbangannya adalah Batangan ini klub salah satu di klub kabupaten, salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat ini, artinya begitu sangat fenomenal, mampu berbicara sampai ke tingkat nasional. Ini satu fenomena yang sangat luar biasa, karena bukan mudah loh, bangun sepak bola itu tidak mudah. Artinya butuhkan dana finansial, dibutuhkan segala sektor gitu. Artinya sejauh ini bagaimana stakeholder yang ada di Batangan itu, Bang? Ya, jadi perlu saya sampaikan, sebetulnya kita tuh harus ada kebersamaan dan kekompakan membangun suatu sepak bola. Kompak dengan artinya dengan anak-anak. Kita beri anak-anak itu dia semangat, beri motivasi, tapi jangan mendahului dengan finansial. Tapi kita membangun sepak bola itu adalah mentalitas. Kalian akan mendapatkan suatu keinginan hari tua kamu kalau kamu main dengan sesungguhnya. Seperti hari ini saya buktikan. Saya nggak ada pernah membuat kontrak sama pemain, tidak ada. Saya pertama sekali keluarga saya sangat mendukung. Anak-anaknya sering saya beri nasi aja nih Pak. Nasi, kadang-kadang dia minyak motor, nggak ada pernah saya kontrak.
namanya liga itu saya tinggal di rumah. Ya dia rasa tuh saya sini macam keluarga lah gitu ya. Keluarga. Macam keluarga. Saya tuh dianggapnya sama anak-anak tuh orang tuanya. Dan ada yang keluarga saya dianggapnya orang tuanya juga. Jadi menyatu lah. Nggak ada, saya nggak pernah memberi kontrak. Malah anak-anak ini nggak pernah, jarang saya kasih uang. Gitu ya. Itulah, jadi chemistry itu yang dibangun. Chemistry itu. Chemistry itu ya. Tapi kita nggak boleh membohongi anak-anak apa adanya. Iya, Saya benar. sudah janjikan mulai bergabung di Batanganai, saya nggak punya uang. Saya nggak punya modal. Tapi modal saya adalah kamu mempunyai sebuah cita-cita dan kejujuran, tapi saya akan beri suatu harapan dengan adalah masa depan saya masukkan kamu kerja di suatu perusahaan. Kebetulan Pak Amin sebagai dirut ya, Saya Dirut direktur. PDAM di Ya. Padang Pariaman ya. Ya. Di Batanganai Pak Amin. Iya, Iya. saya direktur PDAM Padang Padang Pariaman. Pariaman ya. Pokoknya modal saya tuh sepak bola tuh murah meriah ya. Iya. Murah meriah. Iya, kita bisa tegang-tegang, nyantai aja. Artinya kita harus publik juga ya. Artinya, ini apa perlu kami sampaikan kepada pemerintah investigasinya bahwa sepak bola itu artinya membangun sepak bola itu ya harus memang betul-betul tidak segala finansial juga hanya di andalan. Segala lini, segala sektor harus dibangun memang. Karena keluarga tim sepak bola itu harus dibangun diawali dari chemistry. Bagaimana kedekatan seorang pemimpin dengan para pemain, manajemen itu dengan para pemainnya. Oke, sekarang kita bergeser kepada Andrianto. Oke. Nah, sudah berapa lama gabung di PS Batanganai ini? Dari 2017. 2017, berarti sudah hampir 4 musim ya? 4 musim ya. 4 musim dipotong pandemi 2 musim, ya kan? Nah, habis itu kan kita istirahat nih kan, karena kan Liga baru dimulai saat ini lagi ya kan? Dipotong 2 musim, 2020 kan nggak ada Liga, ya kan? Nah, gimana kesannya main di Batanganai? Asli putra Batanganai? Dualum. Lubu Andung. Artinya masih apa ya? Kabupaten Padang Pariaman ya? Gimana main di Batanganai itu? Ya sama seperti yang dibilang Pak Amin tadi, sistem kekeluargaan ya kan. Sistem kekeluargaan itu di sana kami sama rekan-rekan di sana saling mengerti, istilahnya teman, istilahnya saling berbagi informasi, istilahnya pemain Batanganai kayak gini, istilahnya kalau masalah yang masalah uang tidak ini masalah. Jadi kalau kami di Batanganai, saya sendiri istilahnya gimana ya, senang lah istilahnya berbagi ini ilmu, istilahnya dapat dari Pak Amin, istilahnya pengalamannya dengan bola gimana, menasihati kita gimana dalam sebagai orang tua lah ya, macam orang tua ya, gitu ya. nasihatnya gimana kepada kita, janganlah pandang itu sebagai harapan uang apa gimana. Iya. Tuntutlah dulu ilmunya. Baru nanti terima hasilnya. Posisinya di mana, Pak? Stopper Ya. Stopper udah gitu Batanganai kan sudah 3 kali ya mewakili Sumatera Barat ke Liga 3 tingkat nasional ya. Artinya udah ikut Andrianto waktu yang ketiga itu udah ikut. Udah pergi main ke Jawa itu udah pernah ikut lah ya. Udah. Terakhir waktu itu ke Kendal 2017. Iya, karena saya ingat tahun 2019 final sama PSP. Ya, di PSP final. kalah di final. 2018 Batanganai main di Tanah Datar. Di apa itu? Di Lubuk Basung ya, main jumpa Solo FC. Kalah di final. Ya kan? Baru yang 2017 Batanganai juara. Jadi karena wakil kita Sumbar kan ada 2 kan. Jadi Batanganai terus langganan ke tingkat nasional. 2017 lawan apa? PSL di final. Ya kan? Segitiga kalau nggak salah. Iya. PSL, PSP, Batanganai. Batanganai ya betul. Jadi udah tiga kali. Artinya gini, karena ini menjadi sorotan kami juga Batanganai ini, karena publik banyak bertanya, Batanganai itu satu tim kabupaten tapi sudah melalang buana juga di sepak bola sampai ke sepak bola nasional. Karena ini kan bukan mudah bangun sepak bola itu. Nah, sekarang ke Pak Amin lagi lah. Pak Amin, sekarang kan Liga sudah berjalan. Kemarin putaran 8 besar sudah dimulai. Kebetulan Batanganai jadi tuan rumah. Dengar-dengar kami kabar kemarin menang 1-0 ya. Lawan PSKB Bukit Tinggi, Pak Amin. Target musim ini gimana, Pak Amin? Target untuk musim ini? Kita sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kita masuk semifinal dulu. Sebentar lagi kita target kita nasional juga. Untuk ke-4 kali lah. Kalau kita lihat dari anak-anak hari ini,
saya optimis untuk lewat dari hari ini, lewat dari babak 8 besar nanti masuk ke semifinal, optimis. Dan juga optimis lagi untuk naik ke Liga 2. Liga 2. Iya, karena kita ada saya dapat data itu regulasi tahun ini PT Liga Indonesia itu memberi jatah 8 tim untuk promosi ke Liga 2. Artinya peluang itu cukup besar itu. Gitu. Tapi kan harus berjuang dari Sumatera Barat dulu ya kan. Iya. Nah, jadi sekarang kemarin sudah di putaran 8 besar menang 1-0 ya. Besok lawan apa itu? Kita lawan Persiju Junjung. Persiju juga kita bagus juga itu ya. Bagaimana lihat peta saat ini lah di putaran 8 besar di Provinsi Sumatera Barat? Kalau kita lihat di 8 besar kadang peluang untuk masuk ke semifinal. Tapi kita harus menganggap lawan itu berat. Nah, namanya bola ini kan bulat. Ya. Jangan kita mentang kita udah main seorang tuan rumah, sudah lolos itu belum menjanjikan. Tapi yang jelas saya terima kasih kepada anak-anak. Dia semaksimal mungkin bermain dengan motivasi yang tinggi dan juga disupport oleh Bupati. Bupati Padang Briaman sangat luar biasa, yang Sutribur ya. Sutribur sangat luar biasa mendukung kita untuk bermain di Liga 3. Setiap dia main dia nonton, dia ingatkan, terus maju untuk sepak bola Padang Briaman. Saya terima kasih kepada Bupati Kabupaten Sutribur. Dia suka bersama-sama dengan kita, sudah 4 kali dia jadi manajer batangan. Dia manajernya itu pelatih. Artinya beliau sudah sangat memperhatikan lah ya. Sangat memperhatikan tentang sepak bola Padang Briaman. Karena kita harus akui Padang Briaman kabupaten paling luas itu. Jadi segala sektor, segala aspek itu luar biasa. Artinya begitu sumber daya manusianya juga luar biasa Padang Briaman. Pak Min, kita agak bergeser. Jadi kalau melihat perkembangan sepak bola lah di masa ini kan Pak Min kan juga lama menggeluti sepak bola. Artinya persaingan kompetisi begitu sangat ketat atau sangat kompetitif kan di Liga Asprof ini. Artinya untuk ke depan ini kira-kira apa sih yang kendala saat ini yang masih ada kekurangan bagi sepak bola kita khususnya di Sumatera Barat? Jadi kalau menurut saya sendiri sebetulnya di Sumatera Barat ini banyak talenta-talenta yang ada. Tapi yang perlu kita luruskan, sepak bola itu adalah prestasi. Kita harus melihat dari betul-betul murni prestasi yang kita bangun. Artinya apa? Jangan kita salah memilih pemain. Kalau memang dia punya kesempatan yang bagus, walaupun letaknya di ujung buruk, walaupun letaknya di kampung-kampung, kita bawa dia ke kota. Nah, itu satu. Saran saya dari persepak bola Sumatera Barat, tidak ada kekurangan rasanya di Sumatera Barat ini anak-anak kita. Kita mempunyai kultur pesisir pantai. Sepertinya kultur daerah Sumatera Barat itu sepertinya daerah Amerika Latin kayaknya Brazil, Argentina. Dia kan di semuanya kan di semenanjung di semenanjung gitu ya kan. Nah, daerah pantai. Nah, latar belakang di situ kita berpikirnya seperti ini. Segi dia itu kan dia banyak ikan-ikan segar kan untuk sebagai gizi. Kedua protein. Kemudian yang harus kita benahi itu adalah manajemennya, Pak. Manajemen betul-betul orang itu serius. Memang main bola itu mengurusnya di hati. Betul. Di hati, letaknya kalau saya itu di hati saya betul-betul cinta dengan sepak bola. Itu penuh pengorbanan. Kalau tidak, mungkin seperti inilah kita adanya. Karena ini sedikit saya cancel apa yang disampaikan Pak Amin di depan tadi, bahwasanya sepak bola itu harus dengan hati. Kalau kita cuma hanya sekedar numpang tenar, karena gini Pak Amin, karena kebanyakan orang kan sepak bola ini kan sangat komersil. Sepak bola cuma komersil. Banyak loh jadi manajer, ujung-ujungnya dia nyalonkan nanti bupati. Jadi manajer, ujung-ujungnya nyalonkan wali kota. Karena ini dikomersilkan, karena dia hanya untuk numpang tenar gitu. Karena sepak bola kita tahu, sepak bola itu kan bisa jadi alat politik kalau di sepak bola ini. Karena kalau dari pandangan Pak Amin sendiri bagaimana? Kalau seperti ini? Saya itu yang saya bangun, saya nggak mau terjun ke politik. Sampai hari ini saya nggak mau berpolitik. Itu kalau menurut saya hidup tuh jangan lupa sejarah. Sejarah itu artinya apa? Kalau saya sendiri membangun sepak bola itu, kenapa di hati? Sepak bola itu pekerjaan yang sangat mulia bagi saya. Kita membangun dari mental, menyelamatkan orang, memberi dia
kesempatan untuk berkompetisi. Banyak hal-hal yang positif yang kita lahirkan di sepak bola itu. Satu-satunya itu yang kita bawa nanti di kemudian hari. Kalau kita banyak dikenang oleh orang, kita banyak berbuat baik kepada anak-anak, banyak berbuat baik kepada orang lain, pasti dia dikenangnya dengan doa lah apa namanya. Jadi begini Pak, sebagai masukan dan saran bagi saya selaku orang Sumatera Barat, kalau memang ada orang itu punya prestasi, mempunyai adalah karisma yang untuk membangun suatu prestasi, beri kesempatan bagi dia. Saya sedikit mohon maaf saya sampaikan hari ini. Iya, silakan. Kenapa PON itu tidak pernah melaju tingkat PON itu? Betul. Adanya di Porwil tumbang, tumbang. Nah, itu yang kata kita kan, kita luruskan manajemen yang baik. Berilah kesempatan orang-orang yang punya pekerjaan dengan hati, dengan keseriusan, rela berkorban yang lain-lain. Nah, kalau seperti saya kan juga bisa dibolehkan seperti itu. Saya jujur saya sampaikan pada mungkin hari ini saya bukan mengambil suatu imbalan untuk sepak bola. Saya nggak mau dibayar untuk jadi pelatih. Saya boleh dikatakan nggak pernah. Saya maunya menyumbangkan pikiran, menyumbangkan ilmu, menyumbangkan semua yang ada di saya itu saya sumbangkan kepada anak-anak bola, supaya anak-anak bola ini menjadi prestasi. Sampai saya sudah menjanjikan pada anak-anak ini, kalau saya nanti sudah menjadi pimpinan dan direktur PDM nanti, sebuah direktur, kalian bermain aja dulu. Nanti saya masukkan kalian ke perusahaan daerah ini untuk masa depan. Alhamdulillah hari ini sudah bekerja di PDM semua. Itu sebagai imbalan. Saya nggak bisa tidak mampu memberi kalian uang, karena saya tidak punya uang. Saya bisa memberi kemampuan masa depan kalian. Sudah saya lakukan. Itu cuma kalau dia nggak pernah saya kontrak, ini mulai tanya sama anak-anak saya. Kadang latihan ada saya kasih uang, cuma air putih. Ya betul, itu apa adanya. Nah, saya nggak pernah oh ini kontrak kamu nggak ada. Jadi kalau nggak mau kamu cari klub yang lain. Tapi ingat, berbuatlah kamu dengan baik, dengan prestasi. Saya takkan melupakan kamu. Bahasanya itu tidak melupakan. Alhamdulillah hari ini bisa bertahan, dia bermain di Batanganai. Sudah kerja. Tapi kan juga itu tugas daerah. Orang-orang yang prestasi kan diselamatkan. Betul. Jangan dibiarkan. Kasian. Artinya pemerintah setempat juga memberikan apresiasi lah terhadap atlet-atlet yang berprestasi itu ya. Lebih dari 20 orang anak yang saya masukkan ke PDM. Tapi PDM juga nggak rugi. Malah untung, dia disiplin kerja. Jadi artinya kalau dia masuk ke PDAM, itulah perilaku mentalnya sudah saya bina, saya latih, saya didik. Karena olahragawan tadi, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti itu. Dan juga saya mudah juga nanti kompetisi jalan saya ambil aja main. Karena dengan sudah bekerja di satu perusahaan gitu Pak itu. Nah, itulah modal saya. Saya nggak ada kontrak-kontrak itu Pak. Ya memang dibangun lewat secara kekeluargaan aja. Kekeluargaan, kalau boleh dikatakan ada nasi di rumah makan sama-sama. Itulah kan. Luar biasa nih. Menurut kami sampaikan lagi bahwasannya investigasi Channel Sport. Bahwasannya membangun sepak bola itu sebenarnya tidak begitu juga sulit kalau diurus dengan hati dan harus dibangun oleh kebersamaan. Karena finansial juga tidak menjamin suatu tim itu akan mampu menciptakan prestasi. Langsung saja kita kembali lagi ke apa? Kami ke Andrianto lah dulu. Andrianto kan udah 4 musim ya. 4 musim ini udah main di situ ya. Saat ini sudah bekerja di PDAM ya. Udah. Artinya dari 2018 ya. 2018 sudah bekerja di PDAM ini ya. Soalnya 2017 masih kuliah. Jadi artinya kan Batanganai ini memberikan jamin masa depan, ya kan? Iya. Karena kalau sudah bekerja kan udah terang gitu, ya kan? Iya, Pak. Udah berkeluarga? Belum, Pak. Artinya gitu, sepak bola itu pertama pekerjaan itu sangat penting untuk pegangan hidup, iya kan Pak Min? Iya. Kalau kita main bola terus kan ada masanya. Nanti kalau masih muda ya, kalau udah tua siapa mau pakai lagi? Sampai umur 30. Sampai umur 30. Jadi sudah artinya Pak Amin sudah memberikan jaminan masa depan. Pekerjaan itu yang penting untuk jaminan masa depan. Jadi saat ini besok lagi main. Besok insya Allah. Besok udah main kedua ya, putar 8 misalnya.
Hari Minggu. Hari Minggu ya. Gimana target untuk apa kali ini liga ini? Liga musim 2021 ini. Harus final. Persaingan ketat ini. Harus, kan? ya. Karena kita juga lihat pantau semua tim-tim yang di kompetisi Liga 3 ini, kita ikutin semua kan. Ada di situ ada si Junjung, ada PSV Padang, artinya tim-tim yang memang betul-betul berkelas lah semua. Gimana targetnya? Tetap mau apa juga? Harus bisa lolos juga ke tingkat nasional. Harus. Iya, luar biasa. Pak Min, kita ini cukup menarik, kita angkat lagi profil tentang Batangan ini karena memang itu tadi, karena orang bertanya kan Batangan kan artinya satu tim dari kecamatan itu kan ya kalau lingkupnya nggak begitu besar lah ya kan. Nah, kalau di kota ini kan satu kecamatan itu berapa lah penduduknya kan. Ini bisa sampai tingkat 3 kali berturut-turut mewakili Sumatera Barat ke Liga 3 sampai Liga Nasional. Pak Min, kalau bicara peluang kars Liga kali ini gimana kira-kira yang untuk 2021 ini? Untuk kalau kita mau masuk ke nasional, ya kita nantinya begini Pak, kita berkoordinasi lagi sama manajer kita kabupaten, tapi yang kita anak ini nggak banyak ulah, itu yang senang kita. Nggak banyak ulah, yang penting adanya kekompakan, kebersamaan. Nggak banyak nuntut lah ya. Hanya nuntut. Kalau dia misalnya minta itu mungkin juga sulit juga kita nih. Tapi alhamdulillah saya yakin anak-anak seperti itu. Kalau nggak bisa kita nanti mau lolos ke nasional, nggak bisa kita sama pesawat, sama mobil aja kita berangkat. Yang penting ada kebersamaan, ada kekompakan, satu hati, satu rasa, satu kebersamaan, satu tujuan. Ya, itu yang penting. Artinya kalau di tim-tim lain itu kan, saya dengar kontraknya ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. Ada ya bocoran-bocoran informasi Saya gitu? nggak ada, jujur. Anak ini nggak ada. Saya banyak nih data, orang apa nggak tahu. Nggak ada, saya nggak ngasih. Datanya saya dapat Karena saya nggak ada punya uang. Uang saya nggak ada. Saya begini Pak, saya jujur saya sampaikan. Kalau saya tuh di kampung saya itu kan termasuk datuk lah. Iya. Ada juga daerah bendara itu kan dulunya tanah itu kan dulu ya tahun 10 tahun yang di belakang itu kan murah-murah. Saya kan ada punya aset dulu. Kalau saya udah terjepit, nggak ada uang lagi, saya mau jual tanah untuk bola. Itu jujur saya sampaikan. Tapi tanah yang saya jual itu tanah yang lama-lama dulu. Untuk saya gadaikan lah untuk itu. Itu kalau udah nggak ada lagi uang, udah pahit kali lah ya. Ada lagi ya. Tapi kita hari ini memang kadang kesulitan semua ya. Betul. Saya sampai hari ini belum 1 sen pun yang diberi dana dari pemerintah APBD. Nggak ada. Cuma dana hibah itu belum ada. Belum ada. Sampai hari ini, mana tahu besok. Tapi saya pesimis saya dikasih karena uang nggak ada nampaknya. Iya. Tapi saya semangatnya masih tinggi. Ya, artinya apa? Kita tuh kalau itikat baik dan niat baik, jalannya ada semua. Yang penting membangun sepak bola dengan hati dan ikhlas. Ada aja jalannya. Tidak ada yang sulit rasa. Saya rasakan tahun 2017 tidak ada masalah. Tahun 2018 kelebihan Padang Priaman itu kalau dia main keluar itu PKDP ini kuat-kuat. Betul. Kita berangkat ke Jakarta atau kemana ditanggung oleh PKDP. Cuma kita berangkat aja dulu, kontak PKDP, tidurnya di mana, makannya di mana, nanti dah. Itu kelebihan Padang Priaman. PKDP-nya banyak, kita tidak ada keberatan. Dengar dia, kita pergi aja berangkat main bola ke Jakarta, dia udah nunggu. Jadi biaya kita nggak ada sebetulnya. Nah itu kelebihan Padang Priaman. Nggak ada bawa uang di mana-mana, nggak ada. Saya dulu kejadiannya Pak, di tahun 2013 saya bawa divisi 3 itu. Ya, bawa uang, cuma kita berangkat dengan pesawat, tapi tiba-tiba datang di situ disambut oleh perantau. Malah mewah anak-anak kita. Apa adanya dulu berangkat ya? Apa adanya, wah ada main bola. Dia tuh berdoncek lah bahasa kita. Berdoncek ini, apalagi main tuh. Kalau dia gol dikasih sini, bonus. Pagi ini nah, itulah memudahkan kita membuat tim keluar daerah. Nggak ada ragu kita. Ya kita akuin itu kalau Padang Pariaman nih aju-aju nih lah kalau di daerah-daerah Jawa, daerah Sumatera, Medan mana itu rame tuh. Iya. Jadi kalau memang karena banyak orang Padang Pariaman pada dasarnya merantau semua ya. Iya. Makanya sepi. Banyak merantau. Jadi gini ya Pak ya.
Itu kita nggak ragu membawa tim nih ke Iya. luar daerah. Selagi di Indonesia lah ya. Selain Indonesia, jangan luar negeri nggak boleh tahu ya. Kalau di selagi Indonesia nih Indonesia nih aman lah itu ya. aman ya. Nggak ada nggak anak bola kita yang tidak makan di sana. Iya, betul. Makan selalu, malam dia berlebih. Iya, Itu kelebihan Padang Priaman. Maka kita berani bawa anak-anak ke luar. iya. Nggak ada bawa uang banyak. Ah. Nanti ongkos pesawat udah selesai. Pak Min, artinya gini Pak Min, ini kan Padang Pariaman, batangannya udah 3 kali. Ada nggak keinginan untuk melangkah lebih jauh? Artinya jangan sebatas Liga 3 aja lah. Maksudnya target dari manajemen nih Pak Amin sendiri kalau bisa ke Liga 2 lah gitu kan, biar bisa sejajar nanti bisa sama Semen Padang, nah gitu. Ada nggak keinginan Pak Amin atau warga dari Batangan pun masyarakat Padang Pariaman itu? Ada nggak keinginan? Ada, kita sebetulnya mempunyai cita-cita ke arah sana Pak, harus naik kasta kita. Iya, ke Liga 2. Yang memang itulah harapannya kita, tapi kita pupus saja sudah 3 kali. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini bisa meloncat ke Liga 2. Liga 2 Ya, Amin pasti lah. cita-cita ke sana Pak. Pasti ya. Kita Apalagi stadion baru mau siap itu. iya. Sekabu ya. Iya, itu kan di Pariaman itu kan. Kalau bisa Liga 2 kan bisa dipakai tuh Stadion Siabu itu, Iya. stadion baru. Jadi kombes Kombes dari Batanganai, dekat iya. dengan tempat anak-anak kita. Iya, benar. Ada keinginan lah kita sebagai warga Sumatera Barat keinginan bahwasanya di Sumatera Barat nih, maksudnya jangan Semen Padang aja lah, maksudnya lebih lah, ada 2 atau Iya. 3 tim lah ya kan, Hmm. untuk main di Liga 2 itu ya kan. Punya keinginan kita seperti itu semua, harapan kita semua tuh pada Iya, masyarakat. harapan kita semua. Jadi Pak Amin saat ini, Pak Amin ini kan sudah begitu ya kan, sudah bercerita tentang sejarah bagaimana Pak Amin ini menjiwai sepak bola. Udah hampir separuh Pak Amin, dia jiwa dan raga Pak Amin dikorbankan. Apa sih yang didapatkan Pak Amin kalau di dalam sepak bola? Apa yang Pak Amin rasakan tuh di sepak bola? Ya memang nggak ada spesialis yang harus saya sampaikan. Sepak bola itu semua masalah hilang. Oh, Kedua, dokter saya itu bola. Saya nggak ada ke rumah sakit apabila saya mau ke lapang bola. Tinggal saya berobat-obat ke rumah sakit apa nada. Kalau saya sudah tidak sampai dikumpul sama anak-anak, kumpul sama pemain bola, itu permasalahannya habis hilang. Segar gitu? Segar. Kepuasan batin saya itu di situ Pak. Nggak ada yang itu saya- obatnya? Itu obatnya. Obat Pak Amin. Obat saya itu adalah bagaimana saya itu terus ke lapang bola, melatih anak-anak. Saya sebentar lagi Pak akan melahirkan, saya akan mempunyai program baru nanti, mungkin boleh Bapak nanti ulang lagi apa kan, saya buat akademi lagi, saya bangun sepak bola di usia dini lagi. Artinya begini, kita usia kita sampai nanti dia sampai memain di tingkat junior, nanti itu dia anak seperti di kelas. Itu cita-cita saya. Gini, kita potong dulu. Contoh macam KS3 Naga itu ya. Ya. Itu kan dari akademinya itu Ya, itu nanti lagi. Iya, itu bagus itu. Maksudnya dari akademinya itu sampai ke Terus. Liga 2 gitu. Nah, sampai itu lagi. Itu bagus itu. Dan regenerasi saya nggak putus. Jadi nanti sebentar lagi habis kompetisi Liga 3 saya akan lihat pemain talenta di Sumatera Barat boleh melamar ke Akademi Batani karena saya mempunyai ombes dekat dengan lapang bola kita ada punya sendiri. Betul. Lapang bola, tempat penginapan udah ada punya rumah sendiri. Jadi anak-anak di situ kita nginap, kita latih. Dan di sekolah kan kapan perlu di lingkaran-lingkaran di sekitar situ. Jadi kita ambil di usia dininya, usia 12, 13, nanti kita ikuti kalender semuanya. Tapi anak itu nggak boleh hilang. Anak itu terus dengan Batangan Akademi sampai dia menjadi pemain profesional nanti. Saya sudah mulai program baru nanti setelah Liga 3 ini, juga estafet kita mulai. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya sudah melakukan dulu-dulunya, hasilnya itu sampai anak ke Uruguay. Itu kan saya megangnya SSB. Itu SSB, Samudra, pernah saya juga dikunjungi ke Andi dulu, Andi Noya. Benar-benar. Dicarinya saya ke Pantai Ketaping. Saya akan ulang sejarah lagi. Kalau bisa nanti saya adakan kompetisi tingkat usia dini, saya ambil, saya buat, saya panggil anak-anak itu mau ndak orang tuanya tempat saya melatih. Saya sebagai sumbangan saya bukan cari keuntungan, saya cari kepuas batin saya sediakan tempat tinggal, saya sediakan fasilitas. Nanti kalau dia sekolah, saya tempatkan tempat sekolah yang satu sama. Tapi yang biayanya nanti untuk anaknya dia yang bayar, bukan kepada saya. Saya
kasih bola, kasih fasilitas, kasih rumah, tapi saya nggak untuk dia membayar kepada saya, tapi saya terjun langsung untuk melatih. Tapi anak itu terus sampai dia usia remaja sama saya. Artinya saya tuh mengabdi lagi dari usia dini. Itu udah kamu perkirakan di tahun 2022 nanti. Nanti saya sampaikan sama Bapak. Siap. Karena gini Pak Men, karena sepak bola itu kan harus diawali dari grassroots ya. Ya. Artinya kalau yang senior-senior kan bakal pensiun. Tapi Iya, kalau pembinaan usia dini, regenerasinya. alih generasi pembinaan usia dini tidak diperhatikan, bagaimana kita menciptakan pemain berkualitas kan gitu ya. Jadi itu Batang Anai sudah mengarah ke sana. Udah manajemennya. Sebentar lagi akan udah habis. Covid ini udah pulang kampung, Covid ini corona ini udah kita udah bebas nanti ngumpul anak-anak. Sebetulnya udah tahun dulu sudah saya punya program. Udah ada konsepnya itu. Udah ada, tapi kita di ada Covid yang hari ini kan kita tahu terhentinya sepak bola, kita nggak bisa ngumpul anak-anak, bisa ngumpul di lapangan, maka terhentilah program saya itu. Rencana usia berapa itu mau dilakukan? U12. Usia 12. 12 nanti berkompetisi di usia 13 kalian dari PSSI. Nanti U13 nanti maju ke usia 15. Itu anaknya nanti. Mana anak Batang Anai ini kan itu dia anaknya, makanya sulit orang mengalahkan dia. Iya, karena dari kecil sudah bersama gitu ya. Dari macam akademi Barcelona La Masia itu kan dari usia. Iya, saya akan buat nanti. Kalau gitu. sehat panjang umur, itu cita-cita saya nanti. Mudah-mudahan kalau saya berpikir dalam membangun suatu mentalitas itu pahala yang sangat tinggi. Anak-anak mau pergi ke arah kiri, kita bawa ke arah kanan. Sepertinya kalau sekarang kita kan nampak lihat pengaruh remaja sangat tinggi kini narkoba yang kita rangkul ya. Menghindari lah. Menghindari dan di situ sebagai kita kan jadikan anak tim jadi industri nanti. Dia bisa menjadi lapang kehidupan, ladang kehidupan mereka, bisa dia nanti setelah dia main, dia bisa membantu orang tuanya. Kalau kita kenangan aja lah, nggak usah dibayar. Artinya kepuasan batin udah ada. Saya jujur, saya bukan sombong Pak. Saya nggak mau dikasih anak bola. Saja dulu cita-cita saya hari ini alhamdulillah sudah diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, rezeki untuk makan pagi, sore udah ada. Badan sehat. Saya nggak akan minta imbalan sesentum pada anak-anak itu. Saya yang cuma pengabdian lah. Pada kampung halaman. Kampung halaman. Luar biasa. Suatu pekerjaan apa artinya sepak bola ini sudah menjadi bagian hidup lah ya Pak. Bagian hidup saya, pekerjaan sangat mulia. Bagi saya. Keluarga gimana tuh? Sangat mendukung. Mendukung. Biasa Ditanya sama anak nih. Masakan nasi itu anak bola itu keluarga langsung. Luar biasa itu. Ada dia masak, kalau dia mau makan dia makanlah cari ke tempat ke dalam rumah dia makan sendiri. Kadang-kala dia lambat pulang ke tempat kita, udah makan ditanya. Makan cari nasi. Ya pokoknya dia tuh apa yang ada lah. Saya tuh merasakan begini Pak, jujur saya sampaikan. Anak yang saya bina tuh sudah saya rasakan anak saya. Tidak orang lain. Makanya itu saya dulu kalau saya cerita profesi saya itu saya pelak betul. Sulitnya kehidupan di masa lalu tuh saya rasakan, tapi Tuhan membalas hari ini kepada saya, rezeki saya banyak dengan ada saya bekerja. Namanya tahun-tahun 80-an kan sulit kehidupan. Keras lah. Tapi alhamdulillah bisa kita lalui. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Artinya kita berbuat aja lah dulu ya. Berbuat untuk yang kita bawa. Ini pekerjaan baiknya banyak jalan yang kita buat. Nggak satu kita itu sering kita bantu orang, sering kita menasihati orang. Pokoknya arahnya arah yang kebaik lah. Itu kita ikhlas. Kita penting ikhlas. Kalau kita cerita yang kita sampaikan dari Pak Amin ini yang sangat luar biasa lah, salah satu tim dari kabupaten yang ada di Sumatera Barat, ya tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman ini. Padang perlu sekali lagi kami tegaskan, Batang Anai ini adalah satu kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Dan ini adalah satu tim yang sudah 3 kali berturut-turut mewakili tingkat Sumatera Barat sampai ke tingkat nasional. Dan
ini yang keempat kalinya ini mereka saat ini lagi berjuang juga semaksimal mungkin harapan besar, dan mereka akan bertarung lagi untuk memperebutkan satu tiket lolos ke putaran babak nasional. Oke Pak Amin, kita juga dibatasi oleh durasi waktu. Statement, closing statement lah. Apa yang bisa sampaikan oleh Pak Amin kepada publik sepak bola Padang Pariaman, Batanganai, khusus untuk Sumatera Barat demi kemajuan sepak bola kita yang ada di Sumatera Barat. Silakan Pak, sampaikan. Baik, saya terima kasih Bapak memberi kesempatan menyampaikan apa yang harus saya perbuat untuk Padang Pariaman, untuk Padang Pariaman, pertama sekali untuk Batanganai, Padang Pariaman dan Sumatera Barat. Kalau saya melatih bola itu yang sudah saya sampaikan, hobi dan bagian dari kehidupan saya. Cuma saran dari kita, Batangan itu pemiliknya saya sendiri, juga saya pelatihnya. Hari ini manajernya Bapak Sutribur yang sangat mendukung sekali tentang sepak bola Batangan. Ya, kedepannya tentu saja itu sangat diperhatikan juga, dibagi-bagi pecinta sepak bola lain di Sumatera Barat. Mananya orangnya yang sungguh serius menghadapi sepak bola dan dengan sungguh-sungguh yang dikatakan tadi, pekerjaan yang sangat mulia dan ikhlas membangun sepak bola Sumatera Barat. Itu harapan kita. Seandainya nanti saya diberi kesempatan untuk Sumatera Barat yang selama ini belum dapat pelatih, saya sudah memegang lisensi CIFC B nasional. Kalau diberi kesempatan nanti, mana tahu nanti ada rezeki peluang. Kenapa kamu di Batanganai, kamu berangkat lagi ke Sumatera Barat yang majik tim Sumbar atau Parapon? Saya siap sekali. Itu yang belum saya gapai, cita-cita saya untuk memegang tim Parapon. Kalau bisa melalui Bapak ini bisa disampaikan. Tak salahnya Pak Amin itu diberi kesempatan dengan banyak prestasi yang dibawanya ke tingkat nasional. Itu yang harapan kita, tak terlepas dari sportivitas untuk membangun sepak bola Sumatera Barat. Barat. Artinya intinya demi Sumatera Barat kita siap lah. Ya. Siap lah kita. Panggilan Sumatera Barat Pak Amin. Siap kita untuk Padang Pariaman aja. Ya. Jangan di Batanganai saja terus Pak Amin nih. Kalau bisa Pak Amin bawa dia ke Sumatera Barat lagi. Nggak salah, dia tinggalnya dekat dengan bandara, dekat dengan Padang. Kenapa dia dibiarkan dia di sudut sana ya? Kalau bisa dia dibawa ke Sumatera Barat lagi, nggak ada salahnya. Regulasi ada, lisensinya memenuhi kriteria. Apa yang saya disampaikan oleh Pak Amin tadi bisa saya tangkap bahwasanya pemerataan lah. Iya. Pemerataan yang sepak bola ini di Sumatera Barat gitu lah ya. Artinya tolong beri kepercayaan juga pada kami untuk sepak bola Sumatera Barat gitu lah ya. Oke Pak Amin, terima kasih atas kehadirannya di Investigasi Channel Sport. Adinda, terima kasih atas kehadiran di channel Investigasi Channel Sport. Baik, pemirsa Investigasi Channel Sport, demikianlah obrolan kami dengan Bapak Aminuddin dan Adinda Dento, owner dari PS Batanganai dan pemain dari PS Batanganai yang begitu telah menceritakan bagaimana asal-usul sejarah PS Batanganai ini berkiprah di sepak bola Sumatera Barat sampai di kancah sepak bola nasional. Dan ini adalah salah satu tim fenomenal yang berangkat dari satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini mampu berbicara juga untuk di tingkat nasional. Dan kita juga akan memberikan apresiasi bagi tim-tim sepak bola yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap pembangunan sepak bola sampai ke daerah-daerah. Dan kita akan kembali pada tayangan berikutnya dengan olahraga yang berbeda. Dan jangan lupa berikan tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan beri komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan.